Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا إن مما قال وكفى خير مما كثر. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berlindung kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana kita ketahui, banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya keimanan yang dimiliki seseorang, keimanan yang ada pada diri kita memiliki rasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, apabila ada 3 sifat pada diri seseorang, maka orang tersebut akan merasakan manisnya iman. Dijelaskan Allamah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan bahwasanya hadis tersebut menjelaskan kepada kita, iman ini memiliki rasa yang berbeda dengan rasa yang selama ini kita kenal, yang mana rasa tersebut itu berbeda dengan rasa-rasa yang selama ini kita kenal. Manisnya iman yang dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah ketika kita merasakan kelapangan dada. Manisnya iman yang akan dirasakan oleh seseorang adalah ketika orang tersebut mencintai kebaikan dan dia mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Itu diantara rasa keimanan atau manisnya iman akibat kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa merasakan lezatnya beribadah? Bagaimana caranya agar kita bisa merasakan lezatnya keimanan yang ada pada diri kita masing-masing? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang bisa mendatangkan, yang menjadikan kita bisa merasakan manisnya iman atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, daqata amal iman, bahwasanya seseorang akan merasakan manisnya iman yang ada dalam hatinya. Kapan dia akan mendapatkannya? Ketika Nabi SAW mengatakannya, man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Manisnya iman yang akan dirasakan pada diri kita masing-masing
Yang pertama adalah man radiya billahi rabba, ketika dia ridho dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dengan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan inilah di antara sifat orang yang beriman. Dia senantiasa tidak pernah mengeluh terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dia tidak pernah sombong, tidak pernah jumawa dengan takdir yang baik yang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, ajaban li amril mu'min, bahwasanya orang yang beriman segala sesuatunya itu menakjubkan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Orang yang beriman dalam setiap perkaranya menakjubkan, dan sifat menakjubkan ini tidak akan kita temukan kecuali pada orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadikan ciri mereka beriman kepada Allah? Apa yang menjadikan mereka memiliki sifat yang menakjubkan yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza asabatu sarra syakara fakana khairul lah. Apabila dia diberikan kenikmatan, ditakdirkan kebaikan padanya, dia senantiasa bersyukur atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabatu darra sabara fakana khairul lah. Dan apabila dia diberikan takdir sesuatu yang dia tidak sukai, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sabara fakana khairul lah, maka dia senantiasa bersabar atas apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini, keimanan seperti ini harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Kenapa kita wajib meyakini tentang itu? Kenapa kita wajib meyakini? Bahkan kita harus ridho dengan pilihan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kita menjalani hidup ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak yang kita cita-citakan selama ini belum bisa kita dapatkan. Banyak yang kita inginkan selama ini belum bisa kita dapatkan. Maka di antara ciri orang yang memiliki keimanan kepada Allah adalah mereka ikhlas, mereka ridho apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah sesuatu pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam sebuah riwayat yang datang dari Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, man yuridillahu bi khairan yusibu minhu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, yusibu minhu, maka Allah akan memberikan musibah. Artinya apapun takdir yang sudah ditetapkan, apapun itu yang kita sukai, apapun yang kita benci, meskipun itu bentuknya musibah, adalah sesuatu yang baik yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita tahu kisah-kisah para nabi, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, atau peperangan yang tidak dihadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ketika peristiwa perang Badar, salah satu peperangan yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di dalamnya. Ketika perang Badar ini belum terjadi, awalnya para sahabat ini tidak mengetahui siapa yang akan mereka perangi. Apakah pasukannya Abu Jahal atau pasukannya Abu Sufyan? Mereka tidak mengetahui. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Mereka memiliki dua kelompok. Yang pertama pasukan Abu Jahal, yang kedua adalah pasukan Abu Sufyan. Kalau boleh memilih, para sahabat menginginkan mereka melakukan peperangan bersama pasukan kaum musyrikin di bawah komandonya Abu Sufyan. Kenapa para sahabat menginginkan dengan mereka? Karena para sahabat tahu bahwasanya kaum musyrikin di bawah komando Abu Sufyan, pasukan yang sangat sedikit tetapi memiliki harta yang banyak. Berbeda dengan kaum musyrikin di bawah pimpinannya Abu Jahal ketika itu. Mereka yang memiliki pasukan yang kuat, bahkan memiliki jumlah 3 kali lipat daripada kaum muslimin. Mereka memiliki pasukan kuat, tapi mereka tidak memiliki harta atau gonima yang sangat banyak, hanya sedikit saja.
Para sahabat menginginkan mereka melakukan peperangan bersama kelompoknya kaum musyrikin di bawah komando Abu Sufyan. Apakah keinginan ini yang menurut para sahabat ini baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan seadil-adilnya, menjadikan orang-orang atau para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan peperangan melawan kelompoknya Abu Jahal yang mereka memiliki jumlah 3 kali lipat lebih besar, bahkan memiliki perlengkapan perang yang sangat komplit, tetapi mereka tidak memiliki harta. Padahal para sahabat inginnya dengan kelompoknya Abu Sufyan. Kenapa Allah menakdirkannya? Kenapa Allah menetapkannya dengan pasukan Abu Jahal? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan pelajaran yang sangat indah dari setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kaum muslimin ketika mereka melawan kaum musyrikin ketika perang Badar di bawah komando Abu Jahal yang memiliki pasukan yang lebih banyak daripada pasukan yang lainnya, lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin, apakah Allah membiarkan begitu saja? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Itulah di antara hikmah ketika Allah menetapkan sesuatu meskipun kita tidak suka, tapi Allah memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Pertama, hikmahnya Allah memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Yang kedua, orang-orang yang mereka bersabar atas perintah Allah, atas takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk memerangi kaum musyrikin di bawah komando Abu Jahal. Mereka orang yang ikut serta perang Badar adalah orang-orang yang mereka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih indah daripada harapan yang sebelumnya diinginkan. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Badar yang dirasakan oleh kaum muslimin ketika itu, atas kesabaran terhadap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kaum muslimin semakin menyebar luas. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika harus meninggalkan tanah kelahirannya, harus meninggalkan keluarganya, dalam keadaan sedih harus pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah, sesuatu yang itu dipandang adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyedihkan? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pelajaran? Justru banyak hikmah di balik itu. Meskipun Rasulullah dengan berat hati meninggalkan tanah kelahiran dalam keadaan sedih, meninggalkan keluarganya, kemudian pergi ke Madinah, apa hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa hikmah ketika bersabar atas takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau mendirikan daulah Islamiyah, bahkan kaum muslimin semakin menyebar luas. Itulah hikmah ketika kita bersabar atas takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam ketika beliau juga sama-sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan tanah kelahirannya, negeri Mesir, tanah yang dia cintai. Dia bersedih untuk meninggalkan daerahnya, untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Kenapa Allah menakdirkan sesuatu yang kita pandang itu adalah buruk? Apa hikmah yang bisa diambil dari pelajaran peristiwa Nabi Musa alaihi salam? Ketika Nabi Musa alaihi bersabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, ketika meninggalkan kampung halaman, Allah menakdirkan mempertemukan Nabi Musa alaihissalam dengan istri yang soleha beserta mertuanya juga yang sama-sama soleha. Apa hikmahnya lagi? Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk dihabisi, bahkan untuk dibunuh, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke tanah, kemudian terbelahlah Laut Merah tersebut. Sebagai cara apa? Sebagai cara Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa meyakini setiap kesulitan, setiap perintah, setiap ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Kemudian Allah memerintahkan untuk memukul tongkatnya dan membuka lautan tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam melewati lautan tersebut, bahkan sudah sampai di daratan, Nabi Musa menginginkan, Allah memerintahkan, bahkan meminta kepada Allah untuk memukulkan tongkatnya sesegera mungkin agar pasukannya Fir'aun dan bala tentaranya mereka tidak mampu melewati sungai tersebut atau lautan tersebut. Apakah Allah langsung mengabulkannya? Ternyata Allah tidak langsung mengabulkannya. Allah membiarkan Fir'aun dan bala tentaranya mereka masuk di tengah lautan, kemudian Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memukulkan kembali. Kenapa? Karena hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan mereka di tengah lautan tersebut.
Itu di antara hikmah ketika kita sabar, ketika kita yakin, percaya apapun yang ditetapkan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik, baik disadari ataupun tidak disadari. Aku qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisairi muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itulah di antara kisah-kisah sebagian yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengukuhkan keyakinan kita, untuk memperkuat keimanan kita bahwasanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tidak ada, atau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah mengurusi kita semuanya masing-masing secara detail. Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita lebih sayang daripada kedua orang tua kita, bahkan lebih sayang daripada ibu kita masing-masing. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika pasukan tawanan kaum muslimin ketika itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawanan perang kaum muslimin, ada seorang ibu di antara mereka, yang seorang ibu tersebut dia mencari anaknya yang sudah berpisah dengan waktu yang sangat lama. Ketika mereka dikumpulkan, ternyata ibu tersebut menemukan anak yang selama ini berpisah karena ditawan ketika itu. Ketika seorang ibu tersebut bertemu dengan anaknya, saking memiliki cinta kepada anaknya, ibu tersebut langsung memeluknya, memberikan air susunya, betapa sayang dan kangennya kepada anaknya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang melihatnya, apakah kalian mengira, bagaimana pendapat kalian, apakah seorang ibu yang kalian lihat dia berpisah dengan anaknya, kemudian dipertemukan kembali, diberikan air susu, betapa sayangnya, apakah mungkin ibunya melemparkan anaknya ke api yang sangat panas? Para sahabat mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah itu dilakukan. Kalau kamu tahu tentang itu, betapa sayangnya seorang ibu kepada anaknya, bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita yakin Allah memiliki rasa sayang yang lebih sayang daripada kedua orang tua kita, artinya tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu kepada kita kecuali dengan sesuatu yang terbaik atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ayat yang sering kita dengar, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita agar kita tidak pernah berputus asa, agar kita tidak pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, wa sa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang selama ini kalian anggap itu buruk justru baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa yang kalian selama ini anggap itu baik, bisa jadi itu adalah buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat tersebut dalam kitab Al-Fawaid, kalau seandainya kita betul-betul meyakini ayat tersebut, kata Imam Ibnul Qayyim, maka kita tidak akan pernah merasakan ketenangan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, karena bisa jadi kebahagiaan tersebut adalah menjerumuskan kita. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau seandainya kita betul-betul yakin dengan ayat tersebut, kita tidak akan pernah berputus asa ketika kita ditakdirkan sesuatu yang mungkin menurut kita buruk. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang terbaik untuk kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah athar dalam kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalikai, athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan kepada kita, setiap kita atau setiap seseorang ketika dia menginginkan perdagangannya sukses, ketika dia menginginkan kepejabatan yang dia inginkan, kemudian dia mendapatkan dengan mudah, Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan di atas langit yang ketujuh.
Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita merasakan kemudahan untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikatnya, jauhkanlah itu dari orang tersebut, karena kalau orang tersebut mendapatkan sesuatu dengan mudah, bisa jadi dia menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebinasaan dari sesuatu yang dia mudah untuk mendapatkannya. Bahkan para ulama menjelaskan, dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara kunci agar kita bisa ridho dengan apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jelas tugas kita hanya sekedar beribadah kepada Allah, ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebab dari akibat yang selama ini kita inginkan atau yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, kalau seandainya kita menyerahkan segalanya kepada Allah, menyerahkan urusannya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan sikap ridho, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketegaran dan kesabaran dari setiap takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, dengan syarat kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau kita sadar bahwasanya takdir pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, maka kita tidak akan pernah tersibukkan hati kita dengan spekulasi atau anggapan-anggapan buruk dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama lain menjelaskan, di antara cara agar kita bisa ridho dengan ketetapan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyerahkan segala urusannya, dan yang ketiga kita senantiasa introspeksi diri, muhasabah diri. Bisa jadi ujian dan cobaan yang menimpa kepada diri kita masing-masing adalah disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladina amilu la'allahum yarji'un. Terjadinya kerusakan yang ada di muka bumi ini ataupun kerusakan yang ada di lautan disebabkan karena dosa yang selama ini kalian lakukan. Kenapa Allah memberikan ujian? Kenapa Allah memberikan cobaan? Kenapa Allah menetapkan bahkan mentakdirkan keburukan? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amalu, supaya kalian merasakan akibat dari dampak dosa yang selama ini kita lakukan, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi khotib pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap ujian dan cobaan atau setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya berujung dengan kebaikan, mendapatkan hikmah yang sangat luar biasa, bahkan ganjaran yang berlipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dhurriyyatina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.